Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kali ini kita akan membahas dari buku ini, Fisika Martin, jilid 3, topik fenomena kuantum. Kita akan bahas uji kompetensinya soal ganjil, part 1. Ya, jadi kita bagi atas 3 part. Part 1 ini kita akan bahas 6 soal. Acuan kita di dalam YouTube ini, di dalam YouTube saya Martin, itu sudah ada fenomena kuantum, ya, part 1 sampai part 3. Ini teorinya dan contoh soal. Jadi kalau Anda ingin memahami teorinya secara mendalam, tonton YouTube ini. Kemudian acuan bukunya ini, dan kalau buku soalnya ini. Walaupun di sini juga ada teorinya lengkap, tapi dalam bentuk soal jawab dan rangkuman teori, ya. Penuntut belajar fisika kelas 12. Ya, kedua buku ini saling melengkapi. Kita mulai membahasnya. Nomor 1, sebatang besi pada suhu 127 derajat Celcius memancarkan energi dengan laju 32 watt. Jadi anggaplah ini besi seperti ini. Ya, suhunya itu tentu harus dalam Kelvin, ya. 127 tambah 273. Jadi sama dengan 400 Kelvin. Oke, karena ada dua suhu, anggap ini suhu T1. Dan Anda tahu bahwa kalau benda itu panas atau ada suhunya, dia akan memancarkan, ya, memancarkan radiasi, ya. Dia akan memancarkan radiasi. Ya, teorinya seperti itu. Dia akan memancarkan radiasi dengan laju, ya. Jadi laju itu biasanya disebut daya, ya. Laju energi, ya. Kalau energi ada yang kasih notasi W, ada yang kasih notasi Q, terserah, ya. Gitu, ya. Mungkin di sini pakainya Q, ya. Nah, tentu kalau pakai satuan Q ini joule per second. Ya, joule per second itu watt. Kalau disingkat W besar, makanya kita nggak pakai W. Takutnya dikira ini usaha, padahal ini adalah satuan, ya, watt. Jadi ini memancarkan radiasi. Nah, radiasi yang dipancarkan ini adalah dirumuskan oleh Stefan Boltzmann. E-to-A-T pangkat 4. Ya, ini adalah rumus Stefan, dua orang ini, ya. Stefan Boltzmann. Ya, orang yang menyelidiki radiasi yang dipancarkan oleh benda, dianggap sebagai benda hitam, ya. Tapi tentu di sini ada koefisien emisivitas. Ini disebut koefisien emisivitas, ya. Koefisien pemancaran, ya. Kalau benda itu mendekati hitam, E-nya mendekati 1. Kalau dia mengkilat, ya, mengkilat itu E-nya mendekati 0. Nah, tentu saja umumnya E itu ada di antara 0 dan 1, ya. Umumnya E itu ada di antara 0 dan 1. Kalau sama dengan 0 itu mengkilat sempurna. Kalau sama dengan 1 hitam sempurna. Toh ini tetapan Stefan Boltzmann, tetapan, ya, tidak perlu dihafal, biasanya diketahui, ya. A adalah luas permukaan. Jadi perhatikan, A itu luas permukaan. Luas permukaan benda yang memancarkan energi, ya. Kalau dia berbentuk bola, ya, berarti seluruh luas permukaannya 4πr². Kalau dia berbentuk balok, benda itu berbentuk balok atau kubus, hati-hati, permukaannya ada 6, ya, ada 6 permukaan. Ada 6 permukaan. Jadi luasnya adalah luas ke 6 permukaan itu. Jadi bukan hanya satu aja. 6, ya, depan, belakang, kiri, kanan, bawah, atas. Oke, kira-kira itu. T suhu mutlak, ya, dalam Kelvin. Jadi kalau seperti di sini diketahui Celcius, harus ditambah dengan 273. Oke, kita baca lagi soalnya, ya. Kalau 127 energi dipancarkan dengan laju 32 watt. Jadi kalau suhunya T1, laju yang dipancarkannya Q1. Itu adalah bukan Q, ya, P, ya. Laju energi 32 watt. Pada suhu 327 derajat, jadi kalau suhunya dinaikkan, bukan T1 lagi tapi T2, 327 Celcius, ya. Jadi harus ditambah dengan 273.
ini sama dengan 600 Kelvin. Nah, batang besi yang sama. Jadi batang besinya sama ya, tidak dirubah. Apa artinya kalau batang besinya sama? Artinya E-nya tetap. Ya, E-nya tetap. Ya kalau tetapan Stefan Boltzmann sih tetap, tidak pernah berubah. Ya. Luasnya juga tetap, karena bendanya sama. Jadi yang berubah hanya suhunya. Ya, itu artinya benda yang sama ya. Jadi kalau untuk benda yang sama, itu artinya laju energi ini ya hanya sebanding dengan suhu mutlak pangkat 4. Ya. Jadi kalau suhu mutlaknya kita rubah, laju energi juga akan berubah. Nah, ini yang ditanya P2. Jadi tinggal P2 per P1 ya, ini akan sama dengan T2 per T1, tapi pangkat 4. Begini, ya toh? Ya, tinggal kita hitung, dimasukkan ya. Jadi P2-nya sama dengan T2 600. T1 400 dipangkatkan 4 dikali P1. Nah, ini. Ya, tinggal kita hitung ya, tinggal kita hitung. Maka P2 sama dengan, tentu yang sama kita coret, ini 02 hilang. 6 dibagi 4, 6 dibagi 2 3, 4 dibagi 2 2. Jadi 3 per 2 pangkat 4 ya. Kali P1. Jadi 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4 kali P1. P1-nya 32 watt. 32 watt. Nah, begini. Anda sudah tahu ini 16, gitu. Maka ini sisa 2. Nah, ini Anda tahu 81. Ya. 3 pangkat 4 itu 9 kali 9. 81 kali 2. Nah, tinggal dipilih jawabannya mana. 160-an. Ya, jadi 160-an. D. Ya, 162 watt. Jadi jawaban D. Oke, itu adalah, jadi topik nomor 1 ini tentang laju energi yang dipancarkan oleh benda hitam pada suhu mutlak tertentu dengan rumus Stefan Boltzmann. Laju energi sama dengan E to AT pangkat 4. Oke, itu nomor 1 ya. Kita ke nomor 3. Suhu permukaan suatu benda. Jadi permukaan masih ya. Suhu permukaan, anggap aja bendanya bulat begini ya. Ini permukaannya. Suhunya sudah Kelvin ya. Jadi nggak perlu dijadikan Kelvin lagi. Tetapan Wien. Nah, tetapan Wien diketahui kan ya. Jadi tetapan Wien itu biasanya disebut C. Bukan, bedakan ya dengan cepat rambat cahaya. Ini tetapan Wien. 2,898 kali 10 min 3 ya. Meter Kelvin, satuan internasional ya. Jadi Anda lihat ini satuan internasional. Yang ini disebut tetapan Wien. Panjang gelombang radiasi pada intensitas maksimum. Jadi panjang gelombang radiasi pada intensitas maksimum itu dilambangkan dengan lambda M. Ya, lambda M ini adalah panjang gelombang radiasi pada intensitas maksimum. Yang dipancarkan oleh permukaan benda itu berapa? Nah, ini hukumnya hukum pergeseran Wien. Kalau tadi Stefan Boltzmann, sekarang hukum pergeseran Wien. Jadi ada kata pergeseran ya. Jadi Wien menyelidiki kurva antara rapat energi ya. Jadi sebetulnya ini rapat energi ya. Rapat energi nanti ada urusannya dengan intensitas maksimum ya. Ada hubungannya dengan intensitas, sorry. Nah, ini adalah panjang gelombang ya. Ini panjang gelombang, ini rapat energi ya. Maka dia dapatkan kurvanya misalnya seperti ini ya. Dia dapatkan kurvanya biasanya seperti inilah ya. Nah, seperti ini. Kurvanya seperti ini. Nah, taruhlah ini suhu T1. Suhu pada T1. Nah, ini adalah panjang gelombang maksimumnya kan? Ya, panjang gelombang pada intensitas maksimum. Jadi yang maksimum intensitasnya, ini yang maksimum ya.
intensitasnya yang maksimum. Ini panjang gelombangnya, kita kasih LM. Jadi bukan panjang gelombang maksimum, tapi panjang gelombang pada intensitas maksimum. Jadi yang maksimum intensitasnya. Kalau suhunya dinaikkan ya, jadi T2 lebih besar dari T1 ya. Suhunya kita naikkan. Ternyata kurvanya itu bergeser ke kiri, ke panjang gelombang yang lebih pendek. Ya, jadi dia akan bergeser ke, kalau ini lambda M1 gitu ya. Maka ini adalah lambda M2. Ya, jadi bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Jadi gelombangnya mungkin berbentuk seperti ini. Nah, ini suhu T2 lebih besar dari T1. Ya, jadi Anda lihat bergeser kan ya. Bergeser ke kiri ya. Jadi makanya disebut hukum pergeseran Wien. Ya. Jadi makin ke kiri suhunya makin besar ya. Jadi suhu T2 jadi makin, kalau ke sini T3, T4 makin besar. Kalau makin kecil dia ke kanan. Jadi kalau misalnya ada kurva lagi seperti ini. Nah, ini T3 misalnya. Ya, maka T3 ini lebih kecil dari T1. Ya, karena dia di kanan. Oke. Nah, inilah yang ditemukan oleh Wien, dan dari sini Wien menemukan hukum pergeseran Wien, yaitu lambda pada intensitas maksimum kalau dikalikan dengan suhu mutlak itu sama dengan tetapan Wien. Ya, nah ini yang disebut dengan tetapan Wien ini. Ini suhu mutlak. Jadi kalau Anda lihat panjang gelombang berbanding terbalik ya dengan suhu. Ya, Anda lihat. Panjang gelombang berbanding terbalik dengan suhu mutlak. Kalau suhu mutlaknya tinggi, panjang gelombangnya rendah, ya. Panjang ini. Ya, suhunya tinggi, panjang gelombangnya rendah. Ya. Suhunya lebih rendah, panjang gelombangnya lebih rendah, lebih tinggi. Makin rendah suhunya, panjang gelombang makin tinggi. Itu berbanding terbalik ya. Panjang gelombang pada intensitas maksimum berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda, ya, yang memancarkan radiasi. Inilah hukum pergeseran Wien. Oke, ini yang kita pakai di nomor 3. Ya, kemudian nanti mungkin soalnya begini. Bagaimana kalau ada dua benda? Kalau ada dua benda, ya. Atau bukan dua benda ya. Seperti ini, ada dua suhu. Ya, bendanya sama. Ya, tapi suhunya beda. Maka sama dengan kita bisa buat lambda M1 kali T1 sama dengan lambda M2 kali T2, ya kan? Karena ini sama dengan C, ini juga sama dengan C. Ini rumusnya. Untuk dua keadaan suhu. Ya. Oke. Kita mulai ya. Ini tadi membahasnya kan. Suhunya sudah diketahui, C diketahui. Ditanya lambda M ya, tinggal pakai rumus ini kan. Lambda M dikali suhu mutlak sama dengan C, jadi lambda M sama dengan C per T. Ya, jadi tinggal pakai rumus ini aja. Lambda M sama dengan C per T. C diketahui, T juga diketahui kan. C-nya berapa? Ini. 2,898 kali 10 min 3. Sistem internasional, ini juga sistem internasional. 966. Jadi ini akan ketemu meter ya, sistem internasional. Tinggal dilihat jawabannya. Kalau mau ngitung dilihat jawabannya. Pangkatnya sama semua. Maksud saya 10 pangkat semua. Angka depannya sama 3. Jadi kalau gitu pasti 3 ini. Cuman sebelumnya digeser dulu. Ini harus digeser ke sini. Ya kan? Jadi 2898. Nah, kalau menggeser ke kanan itu pangkatnya negatif. 10 min 3. Nah, itu yang ini kan. Nah, ini kali 10 min 3 lagi. Per 966. Nah, yang sama dengan 3 itu kan ini. Ini kalau Anda coret pasti 3, nggak usah dihitung. Soalnya semuanya 3. Berarti 10-nya pangkat berapa? 10-nya. Min 3 min 6. Jadi 10 min 6. Oh, tapi 10 min 6 ini 10 min 6 meter ya. Di sini angstrom, hati-hati. Angstrom. 1 meter itu 10 pangkat 10 angstrom. Meter jauh lebih besar dari angstrom. Ya. Yang berikutnya biasanya nanometer yang terkenal di panjang gelombang itu kan. Kalau nanometer kan 10 pangkat 9. Ya, meter.
1 meter 10 9 nanometer gini. Gitu. Kalau mikrometer 10⁻⁶ kan begitu. Nah, biasanya sampai mikrometer aja. Ya, panjang gelombang itu. Oke, jadi tinggal dikalikan 10⁻10 ini. Jadi 10⁻⁶ kali 10⁻10. Jadi dia angstrom. Ya, meter ke angstrom itu harus dikali 10⁻10. Jadi kalau Anda lihat dikali 10⁻4. Ya, jadi jawabannya 10⁻4. C. Angka depannya sama semua. Radiasi kalor benda hitam. Nah, ini tadi sudah kita gambarkan ini. Ini grafik dari pergeseran wind ya. Ya, ini rapat energi sebetulnya atau intensitas kan. Ini panjang gelombang maksimum. Nah, hubungan mana yang benar? Tadi kita udah dapat hubungan yang pertama, kita udah kenal tadi ya, yaitu lambda dikali T sama dengan konstan. Ya, lambda dengan T. Dan dari sini kita dapat tadi bahwa lambda itu berbanding terbalik ya. Jadi lambda berbanding terbalik dengan suhu mutlak. Artinya kalau saya bandingkan nomor 3 aja saya periksa dulu ya. Yang mau saya periksa nomor 3 dulu. Ya. Kalau saya bandingkan lambda 1 banding lambda 2. Ya, kan berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik mestinya T2 per T1. Ini yang benar. Ya, dan kenyataannya sama. Jadi nomor 3 benar. Nah, Anda sudah tahu kalau 3 benar, 1 pasti benar. Sekarang berarti kita harus periksa 2. Anda sudah tahu tadi, kalau bergeser di kiri suhunya lebih besar. Yang kiri ini kan yang T1 ya. Jadi T1 lebih besar dari T2. Ya, karena T1 digeser kiri kan. T1 ya. Kan gitu pergeseran wind. Makin ke kiri suhunya makin besar. Pada panjang gelombang dengan intensitas maksimum. Jadi T1 lebih besar dari T2. Ini apa? T1 lebih kecil dari T2. Jadi 2 salah. Nah, kalau 1 benar, 3 benar, 2 salah, maka jawabannya pasti C. Ya, jawabannya pasti C, 1 dan 3. 4 gak usah diperiksa. Karena tidak ada 1, 3, 4. Ya, tidak ada 1, 3, 4. Dan ini memang salah. Anda tahu kalau energi itu kan, nanti rumusnya Anda tahu ya, di kimia juga sudah. Energi itu H kali F. Ya, ini tetapan Planck. Nanti kita belajar di berikutnya ya. Atau mungkin habis ini soal ini. Ini adalah Hc per lambda. Nah, Anda lihat ya, intensitas ini bisa diwakili oleh energi. Itu berbanding terbalik dengan lambda. Ya, berbanding terbalik dengan lambda. Jadi kalau saya mau bandingkan E2 per E1, kalau saya mau bandingkan E2 per E1, berbanding terbalik kan? Artinya lambda 1 per lambda 2. Nah, seperti ini. Tapi ini apa? Lambda 2 per lambda 1. Ya, jelas 4 salah. Jadi nggak perlu diperiksa. Ya. Seberkas cahaya tampak dengan panjang gelombang lambda. Dipancarkan dengan daya W. Jadi di sini ada cahaya nih. Panjang gelombangnya lambda memancarkan daya W. Jika konstanta Planck adalah H, banyak foton yang dipancarkan tiap detik. Ya, jadi banyak foton per detik ya. Jadi maksudnya waktunya itu 1 detik kita. Ya, anggap aja 1 detik. Karena banyak foton per detik. Kalau Anda lihat cahaya itu sebetulnya adalah serbuan dari partikel-partikel. Ya, cahaya matahari itu serbuan dari partikel-partikel yang kita sebut foton. Ya, jadi foton ini Anda bisa bayangkan dengan orang lah. Ada banyak orang yang datang itu, ya. Foton. Nah, 1 foton itu energinya sama dengan Hf. Kalau frekuensi, kalau kita pakai panjang gelombang, Hc per lambda. Cuman C di sini adalah tetapan bukan tetapan wind ya, tapi cepat rambat cahaya. C di sini cepat rambat cahaya. 3 kali 10⁻8. H tetapan Planck. H ini tetapan Planck, lambda panjang gelombang. Ya, kali ini frekuensi hertz. H tetapan Planck. Nah, ini rumus ini dinyatakan oleh Planck. Ya, rumus inilah yang bisa menjelaskan radiasi benda hitam, baik untuk panjang gelombang pendek maupun panjang gelombang besar. Ya. Itu. Nah, itu nanti Anda lihat di teori lah. Oke, jadi kita pakai rumus ini. Ini kalau 1 foton. Kalau fotonnya ada N,
Artinya lebih dari satu ya, 2 foton, 3 foton. Maka energinya harus dikalikan dengan N dong. NHF. Begini. Ya. Kalau kita pakai lambda, NHC per lambda. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita ditanya banyak foton yang dipancarkan tiap detik. Kalau dayanya W. Jadi dayanya W. Ya. Jadi W ini daya. Energi ini E. Kita masukin ya. Energi itu apa? Daya kali waktu, ya. Energi itu daya kali waktu. Ya. Jadi energi itu daya kali waktu. Sudah belajar di SMP listrik ya. Ya, Anda juga sudah belajar di bab 1 itu ya. Energi itu daya kali waktu. Ini harus sama dengan ini kan? Rumus dari Planck. NHC per lambda. Gitu. Nah, sekarang kalau per detik berarti waktunya itu 1 detik kan? Ini berarti 1. Jadi dianggap aja nggak ada. Nah, dari sini kita bisa hitung N kan? Nah, tinggal pakai perkalian silang. Begini. Nah, HC teman dari N. Karena N di atas maka HC di bawah. Kemudian lambda dan W. T-nya sudah 1 ya. Lambda dan W. Musuhnya akan ada di sini. Nah, jadi W lambda per HC. Jadi jawabnya yang B ini. Ya, per detik ya. Artinya 1 detik. T-nya 1. Kita samakan antara energi oleh Planck yang berbentuk foton-foton. Kemudian energinya dihitung pakai rumus daya kali waktu. Disamakan. Dari sini ketemulah banyak foton. Nomor 9. Hal-hal berikut merupakan sifat foton cahaya. 1. Sifat foton cahaya ya. Jadi yang ditanya sifat foton. Yang tadi ya. Energi itu berupa partikel-partikel. Hamburan partikel-partikel. Jadi anggap partikel-partikel itu ya. Cahaya itu. Disebut foton. Nah. Energi foton, kita sudah tahu tadi kan rumusnya H kali F. Frekuensi ya. Dia hanya bergantung pada frekuensi. Ya, atau panjang gelombang. Di sini dia bilang apa? Energi foton bergantung pada intensitas berkas cahaya. Intensitas itu I. Tidak, dia tidak bergantung pada intensitas. Jadi nomor 1 itu salah. Ya, kalau nomor 1 salah, 3 juga salah. Ya, nggak perlu diperiksa. Ya, 3 juga salah. Nah, kalau kita mau periksa boleh. Nomor 3. Foton dibelokkan oleh medan magnet maupun listrik. Foton itu adalah partikel tidak bermuatan ya. Kita anggap semacam partikel yang tidak bermuatan. Ya. Dan tidak bermassa. Seperti partikel tapi partikel itu tidak bermuatan dan juga tidak bermassa. Anda sudah tahu yang dibelokkan oleh medan magnet hanyalah partikel bermuatan ya. Jadi magnet itu hanya membelokkan partikel bermuatan ya dengan rumus gaya Lorentz itu Q VB pakai sinus toh. Jadi kalau hanya ada muatan baru ada gaya Lorentz. Kalau dia tidak bermuatan berarti ini 0. Gaya Lorentz-nya 0. Demikian juga dengan listrik. Cuman kalau listrik gaya Coulomb kan. Gaya Coulomb adalah muatan kali medan listrik. Jadi medan listrik ada tapi muatannya nggak ada. Gaya Coulomb-nya juga 0. Ya. Jadi suatu partikel tidak bermuatan ya. Muatannya 0 maksudnya. Tidak bermuatan itu muatannya 0 atau netral. Tidak dibelokkan baik oleh medan magnet maupun medan listrik. Ya, jadi 1 salah, 3 salah. Sekarang nomor 2. Momentum foton. Ya, seperti tadi, foton ini dianggap seperti partikel. Maka dia punya momentum. Dan momentumnya itu dirumuskan oleh de Broglie H per lambda. Ya, lambda ini adalah ya H per lambda. Momentum ini massa kali kecepatan. Massa partikel kali kecepatan partikel. Jadi foton berlaku sebagai partikel. Ya, maka dia punya momentum. Ya, jadi ini H per lambda. Ini oleh de Broglie. Ya, jadi tonton saja teorinya. Ya. Nanti kita akan jelaskan lagi nih asal ini, ya. Nah, jadi rumus inilah yang menghubungkan antara sifat foton dan sifat gelombang, ya. Sifat foton sebagai partikel dan gelombang dinyatakan oleh panjang gelombang. Jadi
cahaya itu bisa bersifat sebagai partikel dan bisa bersifat sebagai gelombang. Itulah yang disebut dengan dualisme. Dualisme cahaya akhirnya menjadi dualisme partikel. Karena ternyata partikel juga bisa bersifat sebagai gelombang. Partikel itu misalnya elektron. Elektron ternyata bisa bersifat sebagai gelombang, yaitu pada peristiwa hamburan. Pada peristiwa difraksi. Elektron itu ternyata menghasilkan difraksi. Sedangkan difraksi itu dihasilkan oleh panjang gelombang. Jadi di situ elektron bersifat sebagai gelombang. Elektron itu partikel punya sifat gelombang. Itu yang kita sebut dengan dualisme gelombang partikel. Jadi nomor 2 benar. Nomor 2 benar. Nah, kalau 2 benar, 4 pasti benar. Nah, ini yang hukum tadi, hukum Planck, hukum Planck tadi, persamaan Planck. Energi yang dibawa oleh tiap foton besarnya E hc per lambda atau hf. Jadi yang benar adalah 2 dan 4. Jadi di jawabannya D. Oke, kita ke soal terakhir. Soal yang ke-6. Sebuah lampu biru memancarkan cahaya dengan panjang gelombang rata-rata 550 angstrom. Kita harus jadikan 10-10 meter karena kita pakai sistem internasional. Spesifikasi lampu adalah 150 watt, 80% efisiensinya. Jadi ini ada lampu. Lampu itu kan inputnya listrik. Lampu itu inputnya listrik. Outputnya cahaya. Tapi tidak 100%. Karena ada yang jadi panas, ada yang keluar menjadi radiasi, kemudian ada yang jadi cahaya. Nah, ternyata efisiensinya hanya 80%. Nah, kalau ini ada daya input, ini daya output. Maka daya output itu cahaya, itu adalah efisiensi kali daya input. Efisiensinya 80%, 0,8. Nah, ini hubungannya antara daya output dan daya input. Outputnya cahaya, inputnya listrik. Nah, cahaya Anda sudah tahu kan? Cahaya itu energinya apa? Jadi kita bisa bikin energi juga ini kan. Energi dibagi waktu kan. Waktunya nanti sama. Energi itu apa kalau cahaya? Tadi. Kalau ini. NHC per lambda kan. Tadi sudah NHC per lambda. Ini. Jadi kalau 1 HF atau HC per lambda. Kalau tidak 1 tapi 2 atau 3 pakai NHF. Jadi energi oleh foton NHC per lambda. Itu di cahaya sini. Nah, listrik. Ini energi ini dibagi waktu ini. Ini dibagi waktu. Listrik dayanya berapa? Diketahui ini. Nah, tadi ini 150 watt. Ini 150. Nah, begini. Ini masih dibagi waktu kan. Oke, tapi yang ditanya apa? Banyak foton yang dipancarkan oleh lampu tiap sekon. Nah, jadi yang ditanya sebetulnya ini kan, N per T. Yang ditanya itu N per T. Banyak foton per sekon. Nah, tinggal kita bikin begini kan. T ini dengan ini teman. Jadi kalau T di bawah, ini akan di atas. 0,8 kali 150 ini kan 120. Ini 120 ini. Kalau kita kalikan. Kemudian ini lawannya, NHC. Ini HC ya. N dengan HC teman. Ini N, ini HC. Teman dengan HC berarti musuh dengan lambda. Berarti lambda ini akan ada di sini. Ini kan HC per lambda kan. HC per lambda. Lambdanya naik ke sini. Nah udah. Dapatlah ini. Ini yang ditanya. Jadi Anda tinggal hitung. Jadi dari sini kita dapat N per T sama dengan 120 panjang gelombang. Ini 550 kali 10 min 10. Panjang gelombang ini dibagi H. H itu tetapan Planck diketahui Jadi saya lihat dulu, itu tidak perlu dihafal Diketahui itu H itu 6,63 atau 6,6 lah. Jadi H itu tetapan Planck
6,6 kali 10 min 34. Kalau diperlukan ada di tabel ya. Ada di tabel. Jadi ini H 6,6 kali 10 min 34. Kali C. C itu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, seperti ini. Ya. Jadi sekarang tinggal dijawab nih. Nah, angka depannya sama, beda semua ini. 2,2, 5,5 ya. Angka depannya saja. Ini angka depannya berapa? 12. Ini angka depannya berapa? 55. Ini angka depannya berapa? 66. Ini angka depannya berapa? 3. 10 pangkat nggak perlu. Karena jawabannya angkanya beda semua. Oke, tinggal kita mencoret-coret. Bagi 11, 5. Bagi 11, 6. 6 dengan 12. 2 kali 5 10 dibagi 3. Anda lihat 10 bagi 3 pasti 3. Yang 3 cuma D. Itu cara menghitung yang cepat harus tahu juga. Karena ini soal pilihan ganda ya. Anda harus cepat. Percuma Anda bisa tapi lama. Nanti soalnya akan tidak sesuai target. Nanti 15 soal Anda cuma bisa ngerjakan 5 soal kalau lama ya. Gitu. Tapi kalau cek dengan cara seperti ini kita bisa cepat. Jadi ini cara menghitung. Jadi kalau Anda hitung perkalian dan pembagian tapi jawabannya beda semua angkanya, ya sudah angkanya saja Anda kalikan. Ya, maka ketemu. Demikian tampilan kita yang pertama ini. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Dan kita akan lanjut besok pada part 2. Terima kasih Anda telah berpartisipasi dalam video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe kalau belum subscribe. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.